Shalom Bapak Ibu sekalian, Sobat E-Wisdom. Senang sekali boleh bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah. Nanti tanggal 31 Oktober 2021 jam 8 pagi, kita akan mendengar khotbah hari Minggu. Pada 3 bulan yang lalu, 3 kali minggu terakhir di mana khotbah hari Minggu disampaikan, kita sudah membahas mengenai 3 orang yang namanya ternyata harusnya menjadi hakim Israel, tetapi tidak masuk dalam daftar hakim bangsa Israel, gembala Israel sampai hari ini. Dan sebagai Tuhan, pada pembahasan bulan lalu, pecinta uang darah, kita belajar seorang tokoh bernama Mika. Dan sejarah hidup Mika ini menarik sekali karena sangat erat kaitannya dengan seorang hakim nomor 12 di Israel bernama Simson. Kita akan belajar dengan sudut pandang sedikit berbeda. Bapak Ibu bersama dengan keluarga Handai Tolan, kita bisa bersama-sama beribadah pada hari Minggu, seperti minggu terakhir di bulan-bulan berikutnya. Saya percaya kita akan terus bersama-sama mendengarkan khotbah, beribadah, dan terus melekat sama Tuhan. Tetap setia, tetap mau belajar, tetap dekat sama Tuhan, karena kita ada di masa-masa yang sangat krusial, dan kita segera akan mengakhiri tahun ini, dan kita akan dengan penuh keberanian melangkah demi langkah, karena kita percaya Roh Kudus yang berkuasa mengurapi kita secara luar biasa. Biarlah Bapak Ibu sekalian boleh mencatat tanggalnya, dan sampai ketemu 31 Oktober 2021 jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Sobat E-Wisdom berlimpah-limpah. Nah, kalau yang namanya kuning ini terkelupas, Bapak Ibu, terkelupas, yang ini luarnya ini terkelupas, ya ininya bermasalah. Gitu ya. Ini sama, dalam darah ada kehidupan. Bisa nangkap ya Bapak Ibu ya. Ini soal cerita awal usul kehidupan. Makanya ada orang bilang bahwa pusat kehidupan itu di jantung. Kenapa? Jantung itu yang memompa darah. Makanya pola pengobatan orang barat yang notabene adalah banyak dari Israel, dari Timur Tengah, itu kalau orang sakit yang namanya darahnya diperbaiki. Karena mereka percaya pusat kehidupan itu ada di jantung. Ini beda konsepnya dengan pola pikir orang-orang timur yang mengatakan bahwa pusat kehidupan itu di batang otak. Batang otak ke saraf. Makanya orang-orang timur biasanya kalau pengobatan itu selalu akan bersentuhan dengan saraf, akupunktur, kemudian pijat refleksi, karena mereka percaya bahwa yang namanya kehidupan itu disentuhnya di sana. Beda sama yang barat yang berbeda berasal dari Timur Tengah, kalau sakit ya darah diperbaiki. Nah, ini ada 3 ya di sini ya. Ini kembali kepada Bapak, dihakimi, dan ini pemakaman. Makanya ini persis analoginya dengan yang namanya kabel. Yang luarnya ini, yang karetnya yang warna kuning ini seperti namanya adalah analoginya ini darah. Yang ini analoginya adalah yang namanya nyawa atau kehidupan. Dalam darah ada nyawa, dalam darah ada nyawa. Di dalam kabel ada yang namanya serabut tembaganya. Ya, ini macam-macam lah, bisa dari emas, bisa dari tembaga. Sampai sini bisa ya Bapak Ibu. Nah, apa arti mati? Mati itu ininya putus. Ini putus nih. Putus nyawa. Nyawanya putus. Nah itu. Nyawa itulah kehidupan yang mengikat roh, jiwa, tubuh. Kalau ikatannya putus, nyawanya putus, ya orangnya wafat. Kalau wafat, artinya dia kembali kepada 3 hal ini. Itulah yang disebut dengan nama kematian. Makanya Tuhan pernah berkata kepada Musa, engkau tidak bisa ngelihat aku dalam kondisi tetap hidup. Artinya, only a dead man can see God. Hanya orang mati yang bisa lihat Tuhan. Karena kita terhalang dengan tubuh, keterpisahan itu sudah ada. Itu bicara mengenai kematian. Sampai sini bisa ya Bapak Ibu? Teruskan. Nah, cara wafat orang PL dengan PB, kita kembali ke gambar lagi. Saya bersih cari yang putih saja Bapak Ibu, supaya enak. Jadi cara wafat kematian itu unik Bapak Ibu. Saya akan bicara dengan cara PL dan PB. PL tentu saja
wafat orang PL, kita memandang. Bagaimana, tadi tujuan sudah ada, sekarang adalah bagaimana memandang. Memandang kematian dari masa perspektif PL. Kita sering membaca Mazmur 91. Anda yang setiap hari baca Mazmur 91, saya membaca setiap hari Mazmur 91. Itu kita akan membaca ayat yang terakhir, yaitu adalah 16 yang berkata, Tuhan mengenyangkan kita dengan kebaikan. Dan umur panjang diberikan. Dari cerita pandangan PL ini bahwa orang-orang yang memang diberkati Tuhan itu akan diberikan umur yang panjang dan dipenuhi dengan kebaikan. Ini janji Tuhan kepada orang-orang pilihan di PL bahwa dia akan dibuat umurnya panjang dengan penuh kebaikan. Nah, cerita inilah yang kemudian membekas di kepala orang-orang percaya yang notabene, Bapak Ibu, ini cuma satu ayat saja ya, masih ada banyak ayat lagi bahwa Tuhan memberkati umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Ada yang ulang tahun akan nyanyikan lagu ini pasti. Kenapa umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan? Berarti orang yang umur panjang itu adalah karena hidupnya dipelihara sama Tuhan. Karena zaman dulu Bapak Ibu berumur panjang itu walaupun orang bisa umur panjang, tetapi ingat itu zaman perang. Pembunuhan belum ada hak HAM, belum ada yang namanya konsep keamanan, hukum, legal yang ada. Jadi orang tuh bisa mati di perang kapan saja, karena juga situasinya masih barbar ya zaman itu Bapak Ibu. Walaupun usia orang bisa panjang karena tidak ada polusi, tetapi kita tahu bahwa umur panjang itu merupakan berkat yang Tuhan berikan. Nah, saudara Tuhan, yang menarik adalah bagaimana kalau PB itu melihat soal kehidupan atau kematian. Alkitab berkata bahwa umur panjang itu tidak disebutkan sebagai sebuah konsep memandang kehidupan lagi. Kita bilang umur panjang ini, itu karena kita terpengaruh dengan PL. Tapi di PB Bapak Ibu, kita tidak menemukan lagi umur panjang merupakan sebagai sebuah patokan konsep berkat Tuhan. Saya ulang kembali. Kita memandang Tuhan memberkati orang tuh kalau umurnya panjang. Kalau umurnya pendek, nggak diberkati sama Tuhan. Pola pikir itu berarti pola pikir Bapak Ibu, kalau mikir seperti itu terpengaruh dengan pola PL. Pak, PL batal apa enggak? Ini juga saya harus cerita Bapak Ibu. Kalau Anda mengatakan PL itu batal, berarti sebaiknya yang namanya Alkitab kita dimulai dari kitab Matius saja. Ya lalu buat apa kita punya Alkitab sebanyak 66 kitab? Gitu. Itu kan Torah Pak. Bapak Ibu ingat bahwa Alkitab mencatat Tuhan Yesus tidak pernah datang untuk menghentikan. Tidak pernah ada untuk menghancurkan total yang namanya adalah kitab Torah. Bukankah kita juga berkata bahwa dengan mati kayu salib, dia telah membatalkan hukum Torah? Bapak Ibu harus kembali melihat akar kata yang dipakai dari kata pembatalan. Apakah dengan betul pembatalan? Saya khawatirnya bahwa kalau orang Indonesia mendengar kata pembatalan, itu sama dengan kalau Anda mau naik tiket dibatalkan, mau nikah dibatalkan, gitu loh. Saya mau nikah Pak, saya batalkan, nggak jadi nikah. Jadi nikahnya nggak pernah ada. Gitu. Nah kalau Anda berpikir kata pembatalan seperti itu, jangan-jangan nanti yang 39 kitab dibuang semua Bapak Ibu. Ingat, kita harus mengambil kembali, saya mengajak kita membuka bahasa aslinya. Oke, jadi supaya kita tidak serta-merta mengambil satu kata yang notabene sebetulnya, kita tahu dalam bahasa Yunani, sebuah kata punya arti yang sulit digantikan dengan satu kata dalam bahasa Indonesia. Nanti kapan-kapan kita bahas ya, tapi tidak hari ini. Nanti terlalu panjang Bapak Ibu. Kita harus mengambil bahasa aslinya, katargio, yang notabene juga tidak serta-merta bisa digambarkan langsung dengan kata pembatalan. Gitu. Kalau pembatalan nikah, nggak pernah ada nikah. Tapi pembatalan PL, logo PL-nya masih dipakai sampai hari ini. Anda nggak mungkin Anda membuang PL kan Bapak Ibu ya. Oke.
Tapi di PB, umur panjang itu tidak lagi menjadi sebuah patokan. Sebuah contoh, saya mau tanya, umur Tuhan Yesus di muka bumi panjang apa pendek? Oke, ya pendek Pak. Untuk ukuran orang pada tahun 2000 tahun yang lalu, usianya tuh baru 30 tahun lebih Pak. Sudah wafat. Anda bisa bayangkan kalau ada saudara kita pelayan Tuhan di gereja yang meninggal di usia 30 lebih, kita bilang apa? Wah, pendek umur. Masih muda kok wafat. Bagaimana sama Tuhan Yesus? Kita akan kehabisan waktu kalau kita membahas yang namanya hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul. Pertanyaannya, pada usia berapa Paulus itu meninggal? Nah, ini menarik lagi Bapak Ibu. Paulus itu meninggal sekitar tahun 67 Masehi. Kan Bapak Ibu, setelah Tuhan wafat, Stefanus meninggal. Setelah Stefanus meninggal, kita tahu Paulus sudah menjadi saksi. Kan tidak mungkin Paulus itu lahir pada sekitar umur abad 40. 40 Masehi. Kalau dia lahir 40 Masehi, dia meninggal 67, ya 27 tahun. Tapi ingat pada hari itu Paulus sudah menjadi saksi. Secara usia sebetulnya yang paling panjang adalah Yohanes Rasul. Selebihnya, ya Petrus memang sudah berusia agak lanjut waktu dia jadi murid Tuhan Yesus. Kelihatannya Petrus dengan Tuhan Yesus waktu di muka bumi lebih tua Petrus kelihatannya. Andreas bagaimana? Thomas bagaimana? Mereka meninggal kelihatannya ada di usia sekitar 50-an. Sebetulnya kalau kita melihat 50 masih muda. Saya punya rekan meninggal di usia 70 juga belum Bapak Ibu. Dan orang berkata, waduh 70 belum, masih muda itu. Tuh kan Bapak Ibu. PB tidak pernah menjadikan umur panjang sebagai patokan berkat Tuhan Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena PB one step ahead. Satu level lebih tinggi. Tidak menggunakan ukuran-ukuran seperti ini sebagai berkat Tuhan. Tetapi pencapaian yang namanya kehidupan manusia itu bukan pada umur panjangnya, tapi adalah penyelesaian rencana Tuhan dalam hidupnya. Ini yang penting. Jadi kalau meninggal di usia 120 tahun, itu pun kalau rencana Tuhan nggak selesai dalam hidupnya, maka dikatakan Daud melakukan kehendak Tuhan pada zaman dia hidup. Anda melihat Stefanus meninggal usia berapa Bapak Ibu? Itu muda sekali. Anda kalau melihat hamba-hamba Tuhan, para rasul wafatnya Bapak Ibu, itu kelihatannya tidak ada sampai yang usia tua-tua sekali. Kenapa? Ya pertama karena mereka mengalami penyiksaan waktu meninggal. Mereka pergi ke tempat-tempat yang jauh, mereka menginjil dan kondisi kekurangan makan, kehidupan dengan nutrisi yang kurang membuat mereka sebetulnya tidak terlalu sehat secara fisik. Apakah kita ingin memandang itu sebagai sebuah kegagalan iman? Nah, ini menjadi hal yang harus menjadi pemikiran yang mengubah. Jadi, pandangan soal yang namanya kehidupan yang diberkati itu tidak serta-merta menyebutkan ini. Ini PL, Bapak Ibu, yes, tapi PB tidak demikian. Tuhan Yesus sebagai contoh. Oke? Jadi kita sudah bahas mengenai kenapa orang wafat, karena untuk ketemu sama Tuhan. Nah, bagaimana cara pandang soal kehidupan? Kita sudah bilang bahwa yang penting hidup Anda di usia berapapun, Anda sudah selesaikan tugas Tuhan selama Anda hidup, itu berarti adalah sebuah berkat yang besar. Sekarang adalah cara kematian. Kalau kita bahas cara kematian nih Bapak Ibu. Orang ketemu Tuhan itu ada banyak cara, Bapak Ibu. Cara orang ketemu Tuhan itu ada dua cara. Yang pertama adalah wafat, yang kedua adalah pengangkatan. Ini cara ketemu Tuhan. Mohon maaf, bukan banyak ya, cuma dua. Yang maksudnya di wafat ini nanti yang banyak. Cara ketemu Tuhan cuma ada dua, yaitu pengangkatan atau wafat. Ya, kalau Anda mau ketemu lagi yang namanya nanti yang terakhir, namanya second coming, ya boleh second coming. Berarti Anda ngalami dulu peristiwa tribulasi. Oke.
Gabung di sini ya, yang namanya second coming sama pengangkatan gabung di sini. Karena buat orang percaya, second coming kita adalah pengangkatan. Tapi buat orang Yahudi, second coming mereka adalah nanti menantikan Tuhan datang bersama orang-orang yang diangkat. Berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah, cara wafat itu sudah ditulis di firman Tuhan, yaitu dalam Yehezkiel 14. Yuk, saya akan ajak kita buka. Harus pakai firman, Bapak Ibu, pelan-pelan pakai firman saja. Saya tuh nggak terlalu mau menjelaskan sesuatu yang nggak pakai firman, nanti repot Bapak Ibu. Yang pakai firman saja. Yehezkiel 14. Firman Tuhan berkata, apa yang akan terjadi dengan cara kematian? Yuk Bapak Ibu kita lihat. Yehezkiel 14 ayat yang ke-21. Saya tulis ya, biar Bapak Ibu bisa tulis semua. Nanti Yehezkiel 14 ayat ke-21. Ya, beginilah firman Tuhan Allah, jauh lebih dari itu kalau aku mendatangkan 4 hukuman yang berat. 4 hukuman berat. Yang pertama adalah pedang. Ini bicara mengenai perang, kekerasan, aniaya, persekusi, kecelakaan, itu adanya di pedang. Termasuk kalau zaman sekarang adalah kecelakaan jalan raya, transportasi, peperangan, perampokan, segala hal dengan itu. Yang kedua adalah kelaparan. Ini yang bikin orang wafat ya ini. Kalau zaman sekarang nggak cuma lapar Bapak Ibu, kurangnya nutrisi, salahnya pola hidup, ya toh. Ya kalau makannya terus yang kolesterol lemak tinggi semua, kemudian ngalami SDSB, ya toh. Apa itu Pak? Stres, diabetes, stroke, bablas Bapak Ibu. Ya, terus. Kemudian binatang buas. Binatang buas ini macam-macam Bapak Ibu, ada bakteri, ada kapang, jamur, amuba, cacing, virus gimana Pak? Katanya ada yang bilang bahwa virus bukan makhluk hidup ya. Katanya ada yang bilang. Ya nanti anak-anak IPA, SMA di IPA boleh menjelaskan sedikit, saya tidak membahas itu. Kemudian ada yang namanya sampar. Nah, katanya kalau saya bilang virus masuk di sinilah, ya, masuk di sampar ini. Binatang buasnya apa? Digigit anjing gila, digigit nyamuk, binatang buas itu. Bisa bedakan ya kira-kira Bapak Ibu ya. Pedang, lapar, binatang buas, dan sampar. Digigit kucing Pak. Ya, kalau sampai meninggal ya sebutlah binatang buas. Sampar itu bicara mengenai pandemi sekarang. Ini 4 cara yang dipakai untuk orang itu bisa wafat ketemu Tuhan. Itu Tuhan katakan di firman Tuhan ada itu. Inilah yang dipakai untuk mempertemukan Tuhan dengan manusia. Sampai sini bisa ya. Nah, kalau kita melihat, ada berapa sebetulnya cerita mengenai orang juga bisa wafat tuh karena sakit. Kalau sakit tuh yang ini Bapak Ibu. Wafat karena sakit Bapak Ibu. Nah ini sakit. Oke. Yang pertama. Pak, orang sakit bisa wafat nggak? Oh bisa banget gitu ya. Kalau saya ini kan Yehezkiel ini PL Bapak Ibu ya. Kalau di PB, orang tuh wafat selain ini ditambahkan lagi mengalami pedang itu seperti yang Rasul-Rasul meninggal. Itu semuanya adalah pedang. Rasul-Rasul meninggal itu pedang. Kelaparan ngalami nggak? Saya tidak menemukan di Alkitab ada hamba Tuhan yang lapar kemudian wafat. Ya mungkin setelah itu generasi kedua dan ketiga, bapak-bapak gereja abad pertama, kedua, ketiga ada yang ngalami. Kalau binatang buas, kalau mereka ketemu sama singa, itu diadu sama singa, zaman abad pertama, kedua, ketiga, zaman Romawi, Bapak Ibu. Abad keempat, sebelum abad keempat ya, sebelum Roma menjadi Kristen, itu terjadi Bapak Ibu. Singa. Sampar, ya ini pandemi, segala macam, wabah penyakit. Tetapi salah satu cara yang ada di PB, orang itu wafat, itu juga karena sakit. Ada nggak Pak di PL yang karena sakit wafat? Ada. Hizkia. Ini raja yang mencintai Tuhan Bapak Ibu. Kita tahu bahwa yang namanya Paskah dibuat pada zaman Samuel.
Dan setelah itu tidak pernah ada Paskah lagi sepanjang zaman raja-raja tuh nggak pernah ada cerita Paskah Bapak Ibu. Paskah dibuat pertama kali zaman raja-raja adalah zaman Hizkia, walaupun Paskahnya tidak sempurna. Yang paling sempurna adalah zaman Yosia. Ini raja dicintai Tuhan ini, dan dia itu juga sakit, hampir mati. Siapa lagi raja yang sakit mati? Banyak. Herodes. Herodes itu matinya dimakan cacing, itu penyakit khusus itu. Kemudian ada lagi raja-raja PL, misalnya adalah kita lihat raja-raja yang membuat Tuhan sakit hati. Kalau kita melihat di firman Tuhan, yuk kita buat firman Tuhan di dua raja-raja yang pertama. Dua raja-raja pertama, Anda melihat firman Tuhan. Kita tahu yang namanya adalah Ahazia. Ahazia ini adalah anak dari Ahab. Di satu raja-raja di pasal terakhir, Anda bisa membuka di dua raja-raja yang pasal pertama sama. Jadi dia menimbulkan sakit hati Tuhan. Ini banyak nih Bapak Ibu. Di sini yang Bapak karena itu. Di zaman setelah PL ada menuju PB ada Antiochus Epiphanes. Antiochus biar lebih bagus, Antiochus Epiphanes keempat yang dipercaya sebagai antikristus pada zaman sebelum PB. Ini meninggalnya juga sama dengan ini. Jadi orang itu bisa meninggal karena ini atau meninggal karena sakit. Yuk kita bikin daftar sebentar Bapak Ibu. Apa penyebab sakit? Jadi Bapak Ibu kalau orang sakit meninggal itu adalah bagi orang Kristen itu ada cara untuk kita bisa ketemu sama Tuhan. Jadi jangan mikirkan apa medianya Bapak Ibu. Yang penting apakah kita sudah menyelesaikan tugas Tuhan pada saat kita dipanggil. Kenapa orang bisa sakit? Pertama, karena kuasa gelap. Babi ngepet, babi gombel, ya toh, ini. Santet, nah itu kuasa gelap. Kedua, kenapa orang bisa sakit? Ya karena dosa. Oh ini banyak ini Bapak Ibu. Misalnya siapa? Kita tahu bahwa Elisa punya bujang nama Gehazi. Kusta enggak? Kusta. Kenapa? Dosa. Miriam, kusta enggak? Kusta. Kenapa? Dosa. Jadi dosa bisa bikin penyakit. Kuasa gelap juga bisa bikin penyakit. Yang ketiga, karena kurangnya pengetahuan atau kurangnya hikmat. Ya, jemur enggak mau, di AC terus. Makannya yang asin-asin, lemak tinggi, kolesterol tinggi, tidak makan serat. Sekali makan goreng-gorengan, 50 gorengan tahu dihabiskan. Lalu ngalami yang namanya masalah di pembuluh darah. Ya karena kurang hikmat, kurang pengetahuan. Habis makannya bakmi, pedes-pedes makan bakmi, langsung tidur. Ya toh, nih. Nggak aneh asam lambungnya kemudian bermasalah. Stres berlebihan. Ya kenapa? Ya karena kurang pengetahuan, kurang hikmat dalam hidupnya. Kenapa orang bisa sakit, Pak? Salah dalam perjamuan kudus. Ini bahkan bisa mati, nih, bukan cuma bisa sakit. Loh, kalau dosa itu apa, Pak? Ini dosa bukan. Ya ini termasuk dosa, cuma kan kalau ini nggak kelihatan ini. Salah dalam perjamuan kudus. Yang bilang siapa? Paulus. Di mana? 1 Korintus 11. Banyak yang sakit, banyak yang lemah, tidak sedikit yang meninggal. Penyebabnya apa? Salah dalam perjamuan kudus. Ini hampir jarang dikhotbahkan ini Bapak Ibu. Makanya saya melihat jangan-jangan orang sakit, ini yang enggak, dia pelayan Tuhan. Enggak lah, kalau dosa sengaja berdosa ya tidak, narkoba yang enggak. Gitu. Ini orangnya pinter, orang kota kok, pengetahuannya banyak, bukan orang-orang yang ada di pedalaman, enggak.
Ya mungkin yang nomor 4 ini. Ini ada yang mau bagi 2 boleh, ada yang bagi 3 boleh. Kurang pengetahuan sama kurang hikmat tuh kadang-kadang, ya saya tambahkan lagi ya, kurang penguasaan diri. Nah ini juga susah ini. Ngerti Pak, pengetahuannya ngerti. Semua hikmatnya juga ngerti, tapi kurang penguasaan diri lah. Susah lagi tuh Bapak Ibu. Mau gimana coba? Anda kerja terus, Anda senang, tapi nggak pernah, jarang tidur. Nah, tidur sehari cuma 3 jam. Makannya manis-manis terus hidupnya. Ya lama-lama juga rontok Bapak Ibu. Yang terakhir, kenapa orang bisa sakit? Untuk kemuliaan Tuhan. Waduh Bapak Ibu, ini apa lagi nih ya? Saya mau tanya, Tuhan waktu disalib sakit apa tidak? Apakah Tuhan berdosa? Tidak. Ada orang buta, ditanyalah Tuhan Yesus sama murid-muridnya. Siapa yang salah, Guru? Dia atau orang tuanya? Tuhan berkata, bukan dia, bukan orang tuanya, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sampai ini bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ditanya, Lazarus sakitnya apa? Wah, nggak jelas Bapak Ibu. Sakitnya apa nggak jelas. Tapi Tuhan berkata supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus itu ada di sini Bapak Ibu. Yang nomor 5 ini. Tuhan Yesus ada di sini Bapak Ibu. Dan rasul-rasul kebanyakan di sini semua. Kebanyakan manusia zaman sekarang. Manusia zaman sekarang Bapak Ibu, Kristen kebanyakan zaman sekarang. Itu meninggalnya gara-garanya ini. Ini. Paling banyak yang nomor 3 ini. Anda bisa bagi jadi 3 nih. Jadi kurang pengetahuan, kurang hikmat, sama kurang penguasaan diri. Ini penguasaan diri, Anda silakan bagi jadi 3. Ini kalau zaman rasul-rasul, abad pertama kisah para rasul, ini paling banyak. Ini yang paling banyak Bapak Ibu, kalau zaman kisah para rasul, ini paling banyak. Bahkan rasul-rasul semuanya ini. Wafat, jadi dari sakit menuju wafat. Dari sakit menuju wafat. Ini sakit menuju wafat. Yang paling banyak orang wafat itu karena sakit. Kalau yang ini adalah penghukuman Tuhan. Kalau zaman sekarang ya sakit. Kecelakaan mana? Jadi tambahkan ya Bapak Ibu, jadi tolong jumlahnya ini agak sedikit banyak, saya kasih data, jadi orang itu bisa wafat karena pedang, karena kelaparan, karena binatang buas, karena sampar, karena penyakit. Ada 5. Itulah cara orang meninggal. Sampai sini oke, Bapak Ibu? Saya hapus ya. Kita lanjut lagi. Nah, yang menarik adalah, lalu setelah kita melihat ini semua, pertanyaannya adalah, bisa nggak meninggal itu ditunda? Nah, ini aneh-aneh semua ya, aneh-aneh. Iya, ya. Bisa nggak meninggal itu ditunda? Bisa minta penundaan nggak sama Tuhan? Kalau orang itu mau wafat gitu, bisa minta penundaan nggak? Yuk kita lihat lagi ke layarnya. Bapak Ibu, kalau pertanyaan, bisa nggak orang itu meninggal ditunda? Jawabannya bisa banget. Bisa sekali Bapak Ibu. Ada di mana? 1, peristiwa ini. Tuhan bilang, pulanglah kamu. Wah, nangis dia. Sudah buat yang namanya bagus, konstruksi bagus, entertain bagus, spiritual maju, pendidikan maju, kemajuan dari pangan, pertanian, perkebunan, tuh negara menjadi maju pada zaman Hizkia, Bapak Ibu, yang namanya teknologi Israel berkembang sangat luar biasa. Ini salah satu raja yang kadang-kadang orang-orang Yahudi, bahkan ada orang-orang Kristen yang ke Yahudi-Yahudian menganggap bahwa Mesias itu sebetulnya ya adalah Hizkia ini. Anda kaget mungkin ya. Kok bisa gitu Pak? Ini cara pandang mereka. Ada orang yang menganggap bahwa Mesias itu bukan Tuhan Yesus. Mesias itu sebetulnya kan orang Yahudi bilang ada 2 Mesias Bapak Ibu. Mesias yang
Tuhan berikan itu sebetulnya yang pertama adalah Hizkia. Dari mana mereka mengambil cerita ini? Dari ayat Alkitab, kitab Yesaya. Jadi ada yang bilang Hizkia ini adalah Mesias sebetulnya. Saudara Tuhan, ini betul-betul fenomenal raja ini. Tapi di usia yang belum tua, dia sakit, kena barah, dan mau wafat. Dia minta sama Tuhan perpanjangan usia. Walaupun kita tahu bahwa permintaan itu endingnya membuat justru nilai Hizkia bukannya naik malah turun. Jadi Tuhan itu tetapkan sebuah waktu untuk orang itu wafat. Kalau dia mau menambah usia lagi, bisa ngomong sama Tuhan. Jangan ngomong sama dukun, sama Tuhan ngomong. Tapi sebetulnya yang dituju bukanlah kehidupan nambah usia, tetapi adalah sebetulnya apakah dengan diperpanjang usia, dia bisa menaikkan nilai di hadapan Tuhan. Hizkia gagal. Tapi dia minta pertambahan usia loh Bapak Ibu. Dikasih sama Tuhan. Kedua, siapa ya teman-teman Ayub? Rekan-rekan Ayub. Gitu. Elifaz, Sofar, Bildad, Tuhan berkata, kamu nggak bicara benar seperti hambaku Ayub. Sekarang kamu datang sama Ayub, minta dia doa kepadaku untuk memberkati kamu. Karena kalau Ayub nggak doain kamu, tewas kalian semua. Jadi rekan-rekan Ayub datang sama Ayub, ya minta maaf segala macam lah. Akhirnya Ayub berdoa, diperpanjang usianya. Akan mati lagi nggak? Bisa. Mati lagi kan, trending juga nanti. Berikutnya, ini yang menarik. Yuk buka firman Tuhan. Dalam Pengkhotbah 8. Ini bagus sekali ayatnya. Pengkhotbah 8 ayat ke-8 Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tidak ada orang yang berkuasa atas hari kematian. Jadi kalau kematian sudah datang, kita tidak punya kuasa menghentikan. Yang ngomong siapa? Pengkhotbah 8 ayat 8. Tidak seorang pun bisa menghentikan hari kematian yang ditentukan oleh Tuhan. Tidak bisa. Tetapi ingat, hari kematian ini itu dikendalikan oleh Tuhan. Karena dikendalikan sama Tuhan, makanya Anda berseru kepada Tuhan untuk memundurkan ini. Bisa nangkap ya Bapak Ibu ya? Saya ulang. Salomo sudah mengatakan bahwa nggak ada manusia bisa bertahan atas hari kematian. Kalau sudah tiba harinya, tidak ada cara yang bisa menghentikan. Silahkan berseru kepada Tuhan. Ini mau ditengking sama manusia, nggak bisa Bapak Ibu. Orang dibilang tidak bisa berkuasa. Yang berkuasa adalah Tuhan. Jadi datanglah kepada Tuhan, minta perpanjangan. Saran saya jangan minta perpanjangan Bapak Ibu. Tujuannya adalah minta penyelesaian tugas Tuhan. Jadi kalau cuma diperpanjang saja tidak ada penyelesaian tugas Tuhan, percuma, nanti endingnya kayak Hizkia, malah imannya jatuh. Sampai sini bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang mau ceritakan. Jadi apakah kematian bisa dihindari? Bisa. Tak, karena kita punya Tuhan. Orang di luar Tuhan Yesus tidak pernah bisa berkuasa atas hari kematian. Bisa ya Bapak Ibu ya. Makanya kalau ada orang sudah bikin hidupnya menyembah kuasa gelap, dan kemudian sudah memberikan tumbal, dan dia sendiri menjadi tumbal terakhirnya, saya beritahu, orang sudah ikut kuasa gelap, dan dia mengalami hari kematian, dia tidak pernah bisa lepas. Tidak pernah bisa lepas. Kecuali dia bertobat terima Tuhan. Mau cari dukun paling sakti, orang paling sakti apapun, tidak pernah bisa.
makanya tetap harus dia bertobat menjadi umat Tuhan. Hamba Tuhan bisa batalkan, tidak bisa batalkan. Ini yang bisa cuma Tuhan. Makanya saya pernah ketemu dengan kisah seperti ini Bapak Ibu. Saya kisahkan sebentar ya. Ini saya pernah bawakan, mungkin Anda belum pernah dengar. Saya pernah diundang, ini kejadian sudah lama sekali Bapak Ibu, mungkin sekitar 20 tahun lebih, 22 tahun yang lalu. Saya diminta oleh seseorang untuk pergi ke rumah sakit untuk mendoakan seseorang. Karena orang ini sudah sakit parah selama berapa hari. Dan dia itu belum terima Tuhan Yesus. Karena nggak bisa bahasa Indonesia, saya datang bersama rekan saya yang bisa, keluarga dari orang itu yang bisa bahasa orang tersebut dan menerjemahkan ucapan-ucapan saya. Butuh hampir 2 jam Bapak Ibu untuk bicara sama orang ini. Orang ini seorang dukun. Dan dia berkata kepada saya bahwa dia nggak pernah mendapatkan sebuah kebahagiaan sampai saat ini. Dia bertobat terima Tuhan Yesus. Wajahnya ceria dan dia bisa tertawa tersenyum. Tadinya Bapak Ibu dia seorang dukun terkenal di kota Jakarta dan dia bercerita di masa lalunya bahwa dia terbiasa untuk mengambil setiap bulan darah dari hidupnya, dari tubuhnya, sebanyak 1 ampul untuk dipersembahkan kepada kuasa gelap. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.